kemarin datang sampai di Semarang berarti ya? Atau langsung ke Kendal kemarin dari? Kemarin Semarang dulu. Oh. Kemarin. Tapi nggak lama, langsung dijemput juga ke Kendal. Pagi ini kah? Langsung sampai pagi ini kah? Enggak, kemarin. Oh. Ke Semarangnya cuma ini doang sih, cuma bentaran doang sebenarnya kemarin. Ya ini kita kedatangan Mas Syafi Emoh ya, Mas Syafi Emoh. Langsung kita datangkan dari mana? Surabaya ya? Dari Surabaya. Dari Surabaya, Mas Syafi Emoh langsung dari Surabaya ke Semarang khusus untuk ketemu saya, enggak ya? Siapa lagi nggak mau ketemu Riku Rahdan dong? Ya, kita kembali lagi di podcast kita Studio Let's Great Together. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu podcaster yang kenamaan di Indonesia ini, yang pembahasan komik lokalnya ditunggu sama teman-teman semua. Ini Mas Syafi Emoh. Halo teman-teman. Syafi Emoh ya Mas, bener ya? Emoh gitu ya. Emoh. Ini podcastnya podcast komik Indo. Iya, nama podcastnya Komik Indo, ya? Podcast Komik Indo. Oh, itu penamaan podcast komik Indo itu memang dari apa, pemikiran sendiri atau dapat ilham dari mana itu? Soalnya ya oke sih kalau menurutku sih podcast komik Indo. Sebenarnya nyari nama podcast Komik Indo cukup lama juga ya, karena planningnya emang cukup lama. Cuma long short story, intinya si podcast Komik Indo tuh decision utamanya kenapa ngambil nama itu, yang pertama tuh karena ngecek analitik pencarian. Jadi analitik pencarian yang keluar untuk podcast Komik Indo tuh cukup jarang, jadi aku rasa bisa nih masuk gitu. Terus yang kedua, berharapnya yang kedua tuh kan nama komik itu sekarang konotasinya bukan buku ya, Komika. ya betul. Yang mana Komedian. stand up comedian tuh mereka kan punya komunitas namanya Stand Up Indo. Ya. Saya ngambil aja nama Komik Indo, siapa tahu ada orang Salah. yang nyasar ke podcast tiba-tiba jadi tahu komik gitu. Dan kalau itu apakah tim atau Mas Syafi sendiri? Untuk saat ini masih sendiri. Oh, sendiri ya. Berarti bukan tim ya? Bukan. Soalnya kalau tak lihat itu kan pembahasannya bener-bener dalam lah ya. Terus risetnya berarti sendiri semuanya itu? Nggak ada tim yang di belakang atau? Iya, so far sih masih sendiri. Ya mungkin karena itu juga ya, keluarin episodenya nggak bisa sering-sering gitu. Biasanya seminggu sekali, itu pun mungkin masih banyak bolongnya gitu lah. Mohon maaf ya. Iya, kita tungguin ini mana nih updatean yang terbaru ini. Nah, kalau di Semarang ini apakah ada event atau ketemu teman aja atau? Ya, kebetulan sebenarnya sekarang ke Semarang kan lagi mau pulang kampung gitu ya. Mampir aja kan, ada teman sesama penggiat komik gitu ya. Pewarta komik gitu kalau kata Mas Daris ya. Jadi, terima kasih loh ya, mau. dan kemarin juga kan kita ketemu di event ya, Komipara di itu. Komipara. Belum sempat ngobrol panjang gitu. Iya. Jadinya ya siapa tahu saya mampir dulu bisa kali gitu. Terima kasih loh Mas sudah Ya, mau sama. masuk ke podcast UMKM ini. Ada UMKM saya apa? Kalau lihat yang lain-lain kan wah ngeri itu, udah pada di atas 1000 subscriber kan. Cuman kalau Mas Syafi sendiri di podcast Komik Indo itu goalnya apa sih? Apakah memang ngeliatin subscribernya harus gede nantinya, atau apa sih ini yang jadi goal buat podcast kayak gini? Komik lagi kan? Ya komik. Bener-bener spesifik niche banget. Sebenarnya kalau goals personal, goals personal itu sebenarnya buat kebutuhan diri sendiri untuk join di komunitas podcast sebenarnya. Jadi dulu memang pengen join ke komunitas podcast, terus nggak tahu harus bikin podcast apa, dan dapat masukan dari teman-teman, udah bikin aja podcast sesuatu yang lu suka, tapi sebisa mungkin jangan sampai menggurui gitu ya. Jadi nggak harus expert, tapi lu tahu dan lu suka gitu. Makanya komik bisa kali ya gitu. Cuma kalau untuk
per episodenya sendiri, aku tuh bukan selalu ya, sejauh ini selalu berusaha untuk punya tujuan gitu. At least ada 3 target yang aku kejar di tiap episode gitu. Yang pertama tuh, yang paling tinggi nih ya, yang paling tinggi kalau aku bikin episode utamanya mewartakan atau ngasih tahu sebuah komik ke pendengar gitu. Jadi ya sama kayak media aja gitu intinya. Ya. Itu goals terbesarku. Tapi aku kan mikir, ya mungkin di komik sendiri, apalagi Indonesia kan niche-nya lumayan ya, dan kita juga bukan selebriti gitu. Jadi aku nggak yakin apakah itu bisa tercapai atau tidak gitu. Makanya aku ngasih goals kedua adalah aku berusaha ngasih review jujur yang aku dapat dari komik ini gitu. Karena mungkin beberapa temen kreator juga gitu ngerasa ada beberapa masa di mana mereka nggak bisa dapat pure komen gitu. Maksudnya kan kalau kita bikin sesuatu terus kasih ke temen, gimana, bagus nggak? Bagus, lanjutin. Coba kan kita nggak tahu ya apa kelebihan dan kekurangannya apa gitu. Makanya aku coba ngasih POV ku sendiri, kelebihannya menurutku apa, kekurangannya menurutku apa gitu. Dan mungkin ditambah sama second opinion lain kayak dari podcast atau YouTube lain kayak Gitar Studio atau Record Hadan gitu, buat dapat masukan menurut mereka gimana. Nanti kalau misalnya ada hal yang berbeda, aku kasih tahu juga. Ada menurut yang lain tuh kayak gini, tapi aku punya opini kayak gini. Jadi berusaha membalancing lah, karena kan tujuannya untuk ngasih feedback jujur gitu. Dan perlu sih, itu penting banget juga bagi kreator. Dan yang ketiga, kalaupun itu tidak tercapai ya, maksudnya kan aku review nggak selalu ngomongin bagus-bagus ya, maksudnya mungkin ada yang tidak terima mungkin ya, dan kalau nggak terima kan feedbacknya jadi nggak masuk juga kan. Berarti sebelum masuk yang ketiga, emang ada Mas yang memberikan umpan balik feedbacknya, yang misalkan kamu ngasih feedback jelek, mereka kontra gitu? Kalau kontra sih so far belum ada, cuma kan ya yang namanya penggiat seni pasti punya egonya masing-masing ya. Aku keep it safe aja, maksudnya siapa tahu ada gitu. Jadi ya aku nyiapin planning ketiga gitu. Nggak kepancing. Bukan nggak kepancing, memang gitu. Yang ketiga itu aku berusaha ngasih satu konten yang proper untuk jadi bahan share komikusnya. Jadi aku sempat dengar juga salah satu komikus ngomong komikus jadi komikus Indonesia itu berat banget, karena harus segala bisa, dari produksi, dari maksudnya produksinya dari bikin komiknya, produksi barangnya, masarin barangnya, distribusiin barangnya gitu, semua harus bisa gitu. Bahkan harus punya appearance online juga gitu. Dan kadang kan mereka kalau mereka ngerjain komik nggak sempat bikin konten buat sosmed kan. Jadi at least dari setahun 365 hari gitu ya, pengen nyumbang satu deh yang proper gitu. Mereka nggak usah mikirin konten hari ini apa ya, kayak ini ada, bisa tinggal di share gitu. Tadinya gitu. Tujuan mulia. Bukan tujuan mulia ya. Iya, sebagai nyumbang satu aja gitu. Tapi emang perlu Mas. Jadi kebanyakan kita kan ya karena memang industrinya belum terbentuk ya, jadinya kan memang jadi kreator tuh harus buat komiknya sendiri, memasarkan sendiri, jualan sendiri. Jadi kita tuh sebenarnya butuh bantuan, tapi mau merekrut orang untuk bantu kita sumber dayanya kan belum ada kan. Jadi seperti Mas Safi ini benar-benar membantu kita ini. Wah, ternyata ada yang memberikan respon seperti ini, ternyata ada yang menyebarkan komik-komik saya. Berarti kan itu suatu bantuan juga untuk teman-teman kreator, termasuk saya sendiri. Nanti kalau misalkan berkenan tak kirimi komik Mas. Terima kasih sekali. Siap. Di-review ya Mas ya. Yang jujur tadi. Dan ya siap, itu mah aman. Itu akan menjadi selalu garis yang selalu aku ikutin lah, insya Allah.
Dan mungkin tambahan juga selain 3 tadi, ada after service-nya juga buat komikus yang mungkin aku review. Jadi kalau bahannya memungkinkan, karena kan bisa jadi bahan-bahan yang aku kumpulin nggak memungkinkan, tapi kalau bahannya memungkinkan, aku bikinin halaman Wikipedia juga buat mereka. Oh, bisa ya? Jadi komikus-komikus Indonesia kayak misal Mbak Nana, Mas Ervan, terus Mas Dedi itu kemarin sempat aku kreatin untuk halaman Wikipedia. Udah jalan berarti ya? Udah jalan. Bisa dicari aja nama-nama mereka, kalau googling yang keluar insya Allah Wikipedia sih. Ya nanti tambahin Riko Radan. Siap. Soalnya kan kalau kita sendiri nggak bisa Mas ya. Kalau kita membuat artikel untuk kita sendiri kan? Oh iya, nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau untuk diri sendiri nggak boleh. Kalau orang lain yang nulisin boleh. Harus orang lain kan ya. Kenapa milihnya format podcast Mas? Nggak misalkan buat booklet, ebook atau gimana kok podcast? Kenapa podcast? Pertama, saya nggak pede depan kamera. Jadi emang saya bukan cuma nggak pede depan kamera, tapi saya juga nggak bisa mainin kamera. Jadi emang tidak friendly saya dengan kamera. Saya bukan temannya kamera gitu. Terus yang kedua, sempet nyoba media cetak juga, tapi kayaknya nggak bisa, apa ya, sejauh ini sih yang aku cobain survive-nya nggak bisa lama ya, maksudnya media cetak kita, aku sempat kemarin join di 3 media berbeda ya bentuknya, format tulisan, tiga-tiganya putus. Dan aku ngerasa mungkin selain memang format podcast ini, waktu itu kan sebenarnya podcastnya rame pas lagi COVID ya. COVID itu lagi naik banget, makanya pengen cobain juga mungkin masuk kali di format podcast. Walaupun sebenarnya udah ada sih podcast yang format audio ngebahas komik Indonesia, tapi waktu itu yang aku temuin umurnya nggak panjang gitu. Jadi kayak ya sesimpel ngisi kekosongan aja lah. Kalau misalnya belum ada, ya coba saya isi gitu. Tapi kan ya di semua platform podcast dimasuki semua atau menuju satu dulu terus nanti setelah untuk sekarang sih platform podcast yang bisa saya reach gitu. Jadi misal yang bisa dimasukin kayak Apple Podcast, Amazon Music, terus Spotify, Noise, yang kayak gitu-gitu udah ada semua. Cuma mungkin kalau ada yang lain dan aku belum tahu, bisa dikasih tahu, nanti aku coba masukin, siapa tahu bisa gitu. Dan sekarang juga masuk ke platform YouTube. Ya, ada betul. videonya, nggak cuman audio aja. Ya betul. Kira-kira performanya bagus mana Mas kalau dari YouTube atau dari platform podcast? Yang real podcast ya, podcast. Sekarang kan ada videonya, jadi kan agak rancu itu ya. Podcast kan harusnya audio ya. Betul. Sebenarnya kalau yang performa antara YouTube dan podcast so far sih masih bagusan yang podcast ya. Karena video pun aku baru nyoba 1 soalnya. Jadi masih belum banyak kan. Ada dua yang aku cobain, tapi belum kelihatan aja. Cuma nanti mungkin nextnya akan saya coba masukin video, karena Spotify pun sekarang udah ada videonya. Ya. Itu aneh juga. Sejujurnya aku ngerasa aneh sih. Tapi udah masuk sini. Kayaknya baru di luar. Udah masuk ya? Tahun kemarin deh. Lah, ini Mas, kita kan namanya junior ya, belajar sama Suhanya. Ya, soalnya kan kita buat podcast itu kan gimana ya? Agak ngawur-ngawur gitu Mas. Kan ya tiru-tiru yang lain, teman-teman buat kayak gitu, kita coba buat. Jadi kita nggak mikir, nggak riset, nggak apa-apa, tinggal langsung buat gitu aja. Jadi nggak ada panduan atau gimana ya. Kalau dirimu kan memang mengkhususkan langsung di podcast kan. Di audio, di audio kan. Jadi kalau misalkan kita yang sudah buat video ini dimasukkan ke audio juga, atau menurutmu ya udah di video aja gitu atau gimana? Menurutku sih tergantung fokusnya ya. Kalau misalnya fokusnya di platform, maksudnya pengen fokus di satu platform ya nggak apa-apa, platform aja. Cuma kalau aku tipikalnya nggak fokus ke satu platform, pengen coba ngejangkau
siapa aja yang bisa dijangkau, jadi masukin nyebarin ke banyak platform gitu aja sih. Tapi ternyata work ya di platform podcast yang cuma audio aja ya. Lumayan. Aku nggak tahu ya, maksudnya saat orang bilang works menurut dia, tapi menurutku nggak works kan bisa beda ya. Iya. Beda Iya. perspektif. Soalnya kalau aku lihat di video itu yang ada podcast yang ada videonya itu, kayak kita tuh kalah saing sama podcast yang lain yang udah gede gitu. Iya. Tapi kalau di audio kan kayaknya kalau untuk komik kan pemainnya masih dikit. Jadi kita memang mau nyoba ke sana, tapi ya bingung aja kita ngurus sana atau sini. Strateginya mungkin perlu dibuat. Sejujurnya aku banyak dapat kritik dari teman-teman podcaster karena nggak pakai visual sih. Oh, maaf itu? Karena aku kan podcast komik kan orang bacanya visual kan. Oh, Bukan kritik sih, maksudnya saran lah ya. dapat banyak diskusi gitu. Dapat insight dari teman-teman. Mereka bilang podcaster. ini ya ngebawain sesuatu yang harusnya secara visual tapi audio doang gitu. Itu entah, mungkin ada yang bilang unik, ada yang bilang aneh, ada yang mungkin beda-beda sih. Gebrakan aneh banget. Enggak, saya kemarin udah banyak yang bikin, jadi saya cuma ngikut doang. Oh, ya kan saya memang suka stand up komedi kan. Jadi saya pernah ngetik untuk stand up komedi, beberapa muncul, dan dirimu tuh Ada podcast Komik Indo tuh ada. wah, berhasil berarti. Benar. Berarti kan artinya bisa muncul gitu kan. Berarti bisa kita coba kan. Kita belajar dulu tapi sama suhunya. Coba ngambil orang. Itu kalau podcastnya. Cuman kenapa komik, Mas? Aku sih herannya tuh di situ. Kita kan kayak apa ya? Industri yang hidup segan mati tak mau ya. Ya disuruh mati tapi tumbuh terus. Tapi dilihat pertumbuhannya kok ya segitu-segitu aja. Ya. Kalau dirimu kenapa masuk ke podcast komik? Sebenarnya kalau alasan kenapa bikin podcast komik nggak bisa cuma satu sih. Jadi alasannya sebenarnya ada banyak. Cuma mungkin salah satu alasan yang ada sangkut pautnya dengan tadi ya, industri yang hidup segan mati tak mau. Itu mungkin alasannya adalah aku pengen, ini kalau aku orangnya pesimis ya, maksudnya tidak berpikir dengan optimistik gitu. Aku logis lah. orangnya lebih ke kayak worst case-nya apa nih gitu. Kayak, nah kan worst case-nya untuk komik Indonesia sendiri adalah semoga tidak, tapi kalau worst case-nya adalah benar-benar mati kan sama sekali komiknya. Aku setidaknya, aku tuh kalau misalnya jelek-jeleknya hal itu terjadi, aku nggak mau jadi pihak yang disalahin gitu. Kan kadang kalau komik nggak laku, ini masalah distributornya, salah pembacanya, nggak mau, nggak ada medianya gitu. Nah, ini. setidaknya kalau misalnya aku disalahin, maksudnya ya orang yang lainnya sih nggak ada kontribusi buat komik Indonesia gitu. Jadi setidaknya aku bilang, aku udah nyoba yang aku bisa, tapi tetap kayak gini ya udah gitu. At least aku bisa ngomong gitu aja sih. Iya, nggak ikut disalahkan. Iya. Tapi emang suka sama komik, Mas? Suka. Kalau komik tuh bahkan dari sebelum aku bisa baca, aku udah buka-buka komik. Komik luar ya waktu itu ya, Pak? Ya, komik Jepang waktu itu, terima mangga ya, mangga. Berarti teorinya Mas Daris itu benar. Kalau orang kan bilang matinya komik Indonesia karena kedatangan mangga komik Amerika kan. Tapi kalau Mas Daris bilang itu justru dari komik mangga itu malah akan membuat orang yang lihat komik lokal lebih banyak. Jadi jalannya itu jembatannya dari mangga itu kan. Setelah baca komik mangga, oh bagus, ternyata ada toh dari kita sendiri gitu kan. Jadi kalau Mas Safi dari kecil memang sudah suka baca-baca komik gitu ya? Iya, betul. Terus akhirnya tumbuh sampai sekarang. Mulai baca komik lokal? Di 2008 apa ya kalau nggak salah. 2008? Jadi aku sama kakakku sama-sama suka beli komik gitu ya. Jadi emang kita waktu pas sekolah sama-sama menyisihkan uang jajannya untuk beli komik gitu. Dan nggak jarang kita nyobain komik. Maksudnya
zaman dulu kan komik masih lebih terjangkau ya. Jadi kadang kalau ada komik baru, menarik nih, coba beli satu gitu. Nah, ada waktu itu satu komik judulnya Wind Rider. Oh, Mas Ya, Mas Isiniarto. Nah, waktu aku pulang sekolah, aku ngasihin, nih coba baca gitu. Ya udah aku coba baca, udah beres baca, bagus. Emang kenapa gitu? Dia tuh nungguin aku bacanya, jarang-jarang dia nungguin aku beres baca. Kenapa nih? Nah, emang kenapa gitu? Terus dia bilang, coba itu lihat siapa yang bikin. Terus yang bikin, nah orang Indonesia, serius. Jadi kayak kita berdua tuh kayak sama-sama kaget, serius bisa bikin kayak gini gitu. Ternyata ada gitu. Makanya dari situ mulailah ngerasa, oh bisa nih ternyata orang Indonesia bikin komik yang kualitasnya nggak kalah sama komik-komik luar gitu. Mas Isiniarto tuh Ya, Mas Isiniarto adalah gerbang pembuka komik Indonesia buat saya. Terima kasih Mas Is dan Mas John. Oh, terus akhirnya sampai sekarang memilih. Lah, kalau dilihat industri komiknya atau skena komiknya, kira-kira dari 1 sampai 10 sudah sampai mana ini? Waduh, atau kayaknya pertanyaannya apa ya? Saya kurang kompeten untuk menjawab. Tapi kalau nanya pendapat pribadi, aku nggak bisa nilai ini udah di angka berapa. Tapi menurutku sekarang lagi di jalan yang tepat gitu. Karena kan kita sempat ganti-ganti. Ada apa ya? Ada zaman-zaman ya, kita ada zaman dimana komik cetak banyak, ada zaman komik magazine, ya kan, terus juga ada zaman komik webtoon. Jadi ada masa-masanya mana yang naik. Dan sekarang kan yang lagi naik tuh komik indie menurutku ya. Karena komik indie lagi banyak di mana-mana, event untuk kreator lokal juga banyak. Menurutku ini adalah jalan yang emang genuinely dijalani sama orang-orang yang suka komik gitu. Makanya saat kemarin ada industri gitu ya, saat ada industri bisa jadi orang yang membuat industri, misal platform komik gitu ya, bisa jadi mereka nggak peduli sama komik sebenarnya, cuma peduli dengan industrinya, monetasi yang bisa diambil gitu. Sedangkan kan kalau indie, masa sih kalau nggak suka komik mau menjalani kayak gini, nggak mungkin kan? Ya kan? Makanya aku ngerasa sekarang ini di jalur yang benar, karena masing-masing orang indie nggak punya pakemnya. Jadi mereka nyobain promosi dengan caranya masing-masing, nyobain kreasiin komiknya dengan cara masing-masing gitu. Jadi kayak keren aja gitu. Maksudnya semua tipe ada, dan menurutku somehow kalau misalnya nanti ada yang works dan bisa diduplikasi, itu bakal jadi industri. Kalau sudah works dan ada yang bisa diduplikasi, menurutku itu bakal jadi industri menurutku ya. Mainstream sekarang malah kayak kurang ya, yang lebih bergelut malah yang indie ya sekarang ya. Aku sih ngerasanya gitu ya. Bahkan kan beberapa platform online maupun offline ada yang ngambil dari indie juga kan. Jadi ngelihat indie yang berpotensi, ya udah diambil sama ini buat. Soalnya zamannya sudah berubah. Kalau dulu kan kita menghamba-hamba sama mainstream major label kan, jadi kita bangga kalau sudah dimasukkan ke major gitu. Tapi kalau sekarang kan sepertinya major lah yang ngelihat ke indie kan. Kalau yang bagus baru nanti kalau kata Mas Ayoga itu malah buat indie dulu aja, IP-nya digedein, terus nanti kerjasama sama kita. Jadi major itu sebagai jalan bareng-bareng sama indie. Jadi nggak saling saling, kalau dulu kan kayak saling bertentangan, kayak indie sendiri, major sendiri. Kalau sekarang kayak berjalan barengan, kalau bisa malah kerjasama. Diindiin dulu aja nggak apa-apa. Kreator IP-nya sudah gede, sudah terkenal, baru nanti kerjasama sama kita sebagai salah satu jalan untuk tambah gedein IP-nya. Jadi kan berarti sudah mulai oke lah ya kalau misalkan mau jadi. Kalau Mas Safi sendiri kira-kira menyarankan nggak kalau misalkan sudah menikah dan punya anak, terus anaknya mau jadi komikus? Itu pertanyaan yang aku penasaran sama orang-orang.
Soalnya jujur aja Mas, kalau misalkan meskipun sudah bagus lah industrinya, tapi kalau saya ditanyain kayak gitu, kayak saya masih melarang anak saya. Ya, kalau saya mungkin ya, ini kan kebetulan saya juga belum menikah, jadi masih jauh banget. Tapi Penerawangan gimana? kalau anakku atau mungkin orang dekatku lah bilang mau jadi komikus, sedangkan mungkin realitanya belum banyak yang bisa hidup hanya dari komik, mungkin bukan lebih melarang ya, lebih ngasih tahu aja realitanya kayak gimana. Jadi kalau mereka udah nih realitanya gini loh, masih mau nggak gitu? Kalau mau ya monggo gitu. Kalau nggak mau saya paham. Logis kok. Kalau sekarang kan media-media juga mulai bertumbuh ya, kayak di podcast Komik Indo ada kita juga, sebelumnya ada Ruang Obrol, terus Tumbuh Kalibrasi juga, sebelumnya ada Jagoan Kancil, ada Book Boys. Kira-kira pengaruh di media itu ada nggak sih Mas? Kalau nih aku sejujurnya kurang tahu ya untuk hal itu, karena mungkin beberapa teman ada yang udah bilang podcast Komik Indo media juga gitu ya, cuma aku sendiri tidak memfokuskan ke situ karena yang tadi aku bilang ya, tujuan utama yang paling tingginya tuh media, itu yang paling tinggi. Jadi aku nggak punya goals yang gimana-gimana. Jadi kalaupun media nggak tercapai, aku nggak bakal ambil pusing. Wah, orang yang reach cuma segini, wah yang ini, aku nggak ambil pusing gitu. Kalau misalnya itu nggak tercapai, ya udah ngambil goals kedua, ngambil goals ketiga gitu. tapi ada nggak komikus yang ngerasa, wah makasih nih Mas, komikus sudah di-review, reachnya tambah banyak, udah banyak yang tahu, atau gimana itu, pengalaman-pengalaman seperti itu ada nggak sih? Ada sih, kayak kalau dari komikusnya sendiri mungkin lebih ke ini ya, ngerasa ya itu tadi yang review, Anas review gitu ya. Maksudnya kan kadang ngasih tahu yang karena sudut pandangku adalah sudut pandang pembaca aja. Jadi kalau pembaca merasanya gini, bukan berarti harus diikutin dan bukan berarti harus bener, cuma ngasih tahu ini adalah ada sudut pandang kayak gini loh gitu. Kalau dari komikusnya mungkin ngerasa, oh thank you udah dikasih tahu sudut pandang kayak gini gitu. Cuma kalau dari pembaca mungkin ada beberapa kali yang bilang, aku jadinya beliin komik ini atau jadinya bacain komik ini, bahkan ada yang aku jadi install webtoon lagi gara-gara habis di-review. Oh ya? Gitu. Oh. Ada sempat yang bilang gitu, cuma ya nggak yang banyak banget, cuma adanya sih, katanya sih gitu ya. Aku pun nggak bisa memastikan benar atau enggak, tapi mereka bilang gitu. Justru itu kan malah yang lebih feedback yang lebih berharga ya daripada monetisasi dan lain-lain itu ya. Soalnya kita ya ngerasa sih, misalkan kalau mau beli komik terus worth it nggak sih ini komik dibeli gitu kan. Terus karena sebelum beli terus ngeliat di review dulu, oh ini bagusnya kayak gini, jeleknya kayak gini, akhirnya kita memutuskan coba beli gitu kan. Jadi kalau enggak, berarti kalau menurut saya memang sebenarnya perlu ya ada reviewer media-media yang mewartakan tentang komik ini. Ya, menurutku sih perlu ya, cuma dan apa ya, beberapa komikus juga mulai apa ya, ngerasa apa ya, kalau aku sendiri melihat, kalau dulu kan medianya di industri komikus, komiknya selalu terlihat hanya komikus dan publisher gitu. Komikus dan publisher. Sekarang udah mulai banyak entitas-entitas lain yang memang seharusnya dibutuhkan ada gitu, kayak misal yaitu media tadi satu, terus juga ada distributor doang juga ada, terus juga yang production doang juga ada. Jadi kayak sekarang tuh rasanya emang nggak cuma di medianya doang sih, jadi kayak ya mungkin karena indie tadi ya, jadi semuanya bergerak dengan caranya sendiri, cara yang dia bisa, ya udah gitu. Mungkin ini juga bikin podcast komik ya, ini yang gue bisa gitu. Jadi ya, oh iya, aku juga sempat ditanya sama temen di komunitas baca komik lokal gitu ya, nanya, kalian yang suka bikin review, kenapa sih bikin review komik gitu? Nah, aku waktu itu jawabnya gini, because I can aja. bukan karena nyombong,
gua bisa nih, lo enggak, bukan gitu, tapi karena review itu adalah hal yang bisa gue lakuin dan lu juga bisa gitu. Jadi apa ya, kita ngelakuin hal yang kita bisa aja gitu. Jadi kalau kapasitasnya bisa ngasih rekomendasi ke orang, ya udah itu yang dilakuin. Kalau kapasitasnya bisa ngelakuin, ya review kan nggak harus sesuai dengan kaidah ilmu yang gimana itu kan subjektif aja. Iya, itu kan subjektif kita gimana dapatnya pas baca itu aja sih. Aku juga nggak encourage kalau teman-teman yang lain yang mau bikin review kayak gitu-gitu, bikin aja lagi, maksudnya itu hal yang mungkin siapa tahu bisa membantu komikusnya juga. Dan kalau komikusnya terbantu kan komik dia jalan terus kan, jadinya jadinya kita dapat judul-judul baru banyak juga gitu. Ya, harapanku juga semakin banyak sih media-media yang mau nge-review komik. Kan sebenarnya komik lokal itu banyak banget loh Mas. Banyak banget. Kalau misalkan aku lihat dari nggak usah terlalu lama, 2011 sewaktu koloni ada, itu sudah berapa itu? Kalau dibeli semua bangkrut itu. Nah, kalau tadi Mas Safi mention kalau kita mau bikin review, bikin aja kan. Kira-kira kalau untuk teman-teman yang mau mulai bikin entah channel, entah podcast tentang review komik, ada nggak saran-saran, tips-tips? Harusnya tuh seperti ini loh. Atau untuk saya sendiri aja, kan saya juga nge-review komik Mas, selain podcast ini. Dan saya tuh nggak ada panduan, nggak ada guidance, ngawur gitu. Kira-kira gimana Mas kalau misalkan dari Mas sendiri? Kalau aku sendiri guidance juga aku sebenarnya coba ngelihat reviewer lain. Kalau aku bukan cuma reviewer komik maksudnya, jadi reviewer film banyak kan. Itu biasanya aku jadiin referensi apa yang penting atau enggak. Dan kalau aku sendiri biasanya mencoba memposisikan aku sebagai pendengar. Jadi aku mikir kalau aku ngedengerin ini, aku perlu nggak info ini gitu. Jadi kayak kalau aku misalnya dapat informasi apa, ini akankah jadi call to action buat saya yang ngedengerin untuk jadi atau nggak jadi beli gitu. Itu yang sempet aku pikirin, tapi aku sendiri nggak punya guidance yang gimana ya. Tapi kalau menurutku sih, kalau yang mau bikin review, yang mau bikin apapun itu terkait komik, bikin aja senyamannya. Maksudnya jangan jadiin itu beban. Karena kalau kita nggak bikin jadinya beban, malah jadi nggak asik lagi baca komiknya gitu. Iya. Siap. Ini juga udah Mas Safi mau ngejar kereta juga ini Mas. Terima kasih sekali sudah mau ngontak saya waktu di Semarang. Soalnya ya susah juga cari kesempatan, soalnya beda kota ya. Alhamdulillah ini bisa menyempatkan diri buat ketemu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan di share, dan di subscribe. Terima kasih.